Yo, sanak sabarataan. Kembali lagi di catatan kejadian yang seperti biasanya akan membahas tentang kejadian-kejadian, tentang kejadian pembunuhan ataupun kejanggalan-kejanggalan. Mungkin nanti akan lanjut ke cerita horor. Mungkin kalau misalnya kalian suka. Seperti yang sudah dicantumkan di judul channel ini, di judul video ini, yaitu 5 pembunuhan yang meninggalkan pesan. Perihalnya seorang pembunuh, ketika dia membunuh, maka sebisa mungkin dia akan tidak meninggalkan jejak, tidak meninggalkan sidik jari, tidak meninggalkan bekas atau apapun agar pembunuhannya itu tidak ketahuan. Tapi berbeda lagi dengan yang satu ini. Mungkin karena entah hal apa. Jadi 5 pembunuhan yang akan saya bahas kali ini dia adalah pembunuhan yang meninggalkan pesan. Untuk apa? Mungkin entah untuk diketahui atau agar sekiranya cepat terbongkar kejadian pembunuhannya. Masuk ke kejadian pertama. Kejadian pertama yaitu Mary Flora Bell. Mary Flora Bell. Pada tanggal 25 Mei 1968, Martin Brown yang baru berusia 4 tahun ditemukan terbunuh di sebuah rumah yang sudah ditinggalkan. Tidak lama kemudian ditemukan sebuah catatan yang mengerikan yang bunyinya seperti ini. I murder so that I may come back. I murder so that I may come back. Yang artinya, aku membunuh, jadi aku mungkin akan datang kembali. Yang lebih seram lagi, ketika kejadian ini, pesan dari pembunuh itu ditemukan di tempat pengasuhan, yaitu oleh pengasuhnya sendiri, pengasuh oleh si Martin Brown tadi. Ceritanya begini, Martin Brown itu adalah seorang anak kecil yang diasuh di tempat pengasuhan di sekitar rumahnya itu tadi, atau di Newcastle, England, dengan kondisi yang sudah dirusak, kertasnya sudah dirusak. Sebelum berikutnya, Brian Howe yang berusia 3 tahun ditemukan dicekik hingga tewas dengan huruf M yang dituliskan oleh Mary Bell di bagian tubuhnya. Kedua pembunuhan tersebut dihubungkan dengan seorang anak atau seorang psikopat yang berusia 11 tahun, yaitu Mary Flora Bell tadi. Karena dianggap sangat membahayakan anak-anak lainnya, ia dikurung sampai usia 23 tahun. Ketika umur 11 dikurung hingga umur 23, berarti 12 tahun. Next, kejadian kedua. Kejadian kali ini adalah kasus yang mengaitkan tentang sebuah percintaan, yaitu karena perselingkuhan. Kita bacakan. Sebuah golok ditemukan di samping mayat Brown Cock pada tahun 2012. Pada golok tersebut tertuliskan pesan yang mengerikan yang bunyinya seperti ini. That is what cheaters get. That is what cheaters get. Inilah yang didapat oleh tukang selingkuh. Di sisi lain juga tertulis sebuah pesan lagi. Jadi di golok depannya itu tadi kan tulisannya this is what cheaters get. Nah, di belakang goloknya lagi juga tertulis yang bunyinya seperti ini. Kita translatekan. Tukang selingkuh dan pembohong serta kau selanjutnya, George Sawyer. Atau kalau di Inggris kan you're next, George Sawyer. Begitulah. Kenapa fotonya tidak saya taruhkan di sini? Karena foto yang ketika dibalik itu adalah foto yang sangat mengerikan. Bukan mengerikan sih. Jadi foto golok yang goloknya itu sangat penuh bercucuran darah di sampingnya, dan sangat banyak darah yang ditampilkan pada foto tersebut. Saya tidak mau mencantumkannya karena nanti dolar kuning.
Pembentangan mengerikan tersebut ditemukan setelah polisi Bahama. Jadi kejadian ini adalah kejadian di kota Bahama. Tahu di Bahama di mana, ada tahu? Setelah polisi Bahama merespon laporan adanya teriakan dan penusukan oleh warga setempat. Jadi warga melapor ke polisi bahwasanya ada teriakan-teriakan dan penusukan di rumahnya tadi, di tempat kejadian Brown Cock tadi. Pacar Brown Cock, Frances Hepburn, ditemukan dengan pergelangan tangan yang tersayat ketika polisi tiba untuk menangkapnya. Jadi ketika hendak menangkap si Frances Hepburn, pacar si Brown Cock, tangannya sudah dalam keadaan tersayat. Entah, tidak tahu kenapa. Apakah Frances Hepburn pelakunya atau George Sawyer yang ada di tulisan golok tadi? Siapa tahu. Next, ke kejadian ketiga. Untuk memicu perang antar ras. Pada tahun 1969, Patricia Krenwinkel menuruti pesan Charles Manson untuk meninggalkan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang seram. Maka ia menulis pesan Helter Skelter dengan menggunakan darah. Konon keluarga Manson akan memulai perang antar ras yang telah diramalkan, yaitu Helter Skelter. Apa sih Helter Skelter? Coba kita cari di Google. Oke. Helter Skelter adalah sebuah istilah yang diambil dari lagu milik The Beatles dengan judul yang sama. Jadi The Beatles ini membuat lagu dengan judul Helter Skelter tadi. Manson percaya bahwa Helter Skelter merupakan apocalyptic race war. Apocalyptic. Cari di Google. Apocalyptic race war yang akan bangkit. Yang ia deskripsikan dalam versinya sendiri lewat lirik lagu The Beatles. Manson kemudian menemani Krenwinkel dan 5 orang lainnya untuk melakukan pembunuhan brutal terhadap Leno dan Rosemary Labinka. Untuk memicu perang tersebut. Jadi untuk memicu perang tersebut, Manson dan Krenwinkel membunuh Leno dan Rosemary Labinka. Mungkin ini adalah ras yang berbeda dari mereka. Kedua korban tersebut diikat di ruang tamu dengan kepalanya ditutupi oleh sarung bantal dan ketika itu ditusuk-tusuk dengan pisau sangkur. Sebelum meninggalkan lokasi, Krenwinkel menuliskan sebuah pesan di dinding yang bunyinya seperti ini. Dead to pigs. Bangkit dan kematian bagi para babi. Part 4. Zodiac Killer atau pembunuh zodiak dipercaya meninggalkan pesan dengan tinta hitam seperti foto berikut. Di pintu mobil Phoebe Bryant Hartnell. Pesan tersebut berisi pengakuan pembunuhan lain oleh si pelaku yang sebelumnya terjadi di Vallejo, California dalam bentuk sandi. Bentuk sandi apa yo? Silahkan tulis di kolom komentar. Sandi apa dan entah apa isinya. Ceritanya begini. Hartnell sedang piknik di danau Berryessa. Jadi Hartnell sedang piknik di danau Berryessa bersama Cecelia Shepard. Ini foto danaunya. Danaunya sangat mengerikan, tapi entah di mana dia mengadakan piknik tersebut. Ini kan fotonya foto ketika tahun 2016. Entah di mananya. Tahun bahari, tahun dulu. Pada saat itu mereka diserang oleh seorang pria yang menggunakan masker eksekusi. Jadi ketika sedang piknik mereka diserang oleh seorang pria yang menggunakan masker eksekutor tadi. Pria tersebut mengacungkan senjata dan mengikat kedua mahasiswa tersebut sebelum menusuk mereka.
sebelum ditusuk. Jadi mereka diikat dulu, barulah sang pria itu melakukan aksinya tersebut. Tanda yang ia tinggalkan dalam setiap pembunuhannya adalah lingkaran dengan silang dan cetakan tangan kirinya. Mana yuk tangan kirinya? Pesan tersebut juga ditinggalkan sambil ia menelepon polisi untuk melaporkan perbuatannya sendiri. Jadi ketika dia melakukan pembunuhan, setelah dia melakukannya, dia menelepon polisi. Nah, menelepon polisi tahu ketahuan atau kadanya lah. Next, ke kejadian kelima, minta untuk segera ditangkap. Minta untuk segera ditangkap. Tahun 1945. Mungkin ini kejadian ketika Indonesia baru pertama kali merdeka ya. Minta untuk segera ditangkap. Minta untuk segera ditangkap. Tahun 1945. Ini adalah kejadian ketika Indonesia baru merdeka ya. Franz Braun ditemukan tewas ditusuk hingga tewas di apartemennya sendiri di Chicago. Saat ditemukan ada sebuah pesan yang dicoretkan menggunakan lipstick di dinding apartemennya si Franz Braun tadi, yang bunyinya begini: "For heavens, share it to me before I kill Mo. I cannot control myself." Demi Tuhan, tangkap aku sebelum aku membunuh lebih banyak lagi. Aku sudah tidak bisa mengontrol diriku sendiri. Tulisan mengerikan tersebut membuatnya mendapatkan julukan lipstick killer karena dia menuliskan tadi pakai lipstick kan. Jadi sang pembunuh diberi gelar lipstick killer. Keren, lipstick killer cok. Dua pembunuhan lainnya dihubungkan dengan pembunuh yang sama, termasuk kasus penculikan dan mutilasi yang menimpa Susan Degnan, gadis berusia 6 tahun. Seorang mahasiswa sekaligus pencuri, William Herons, mengakui beberapa kasus kejahatan tersebut sebagai pelaku. Ia mengaku memiliki kepribadian lain yang membuatnya berkeliaran di malam hari dan membunuh seperti kobra. Oke, mengenai kasus William tadi, ini ada beberapa kontroversial, yaitu tentang kebenaran atau tidaknya tindakan William ini masih rabun. Ada beberapa kisah yang bahwasanya William ini tidak bersalah karena dia mencuri dan kasus ini lagi marak, jadi dia dipaksa mengaku oleh polisi. Dan sidik jarinya, karena kan ditemukan sidik jari ketika kasus si Franz Braun tadi, ditemukan sidik jari di gagang pintu apartemennya. Jadi model kayak disama-samain sidik jari oleh si William tadi. Ceritanya ada. Kita kalau misalnya ada yang ingin kelanjutan kisah dari William Herons ini, silahkan kolom di komentar. Kalau suka, mungkin kita lihat dari komentar bagaimana banyak tanggapan atau tidak. Kalau hanya banyak, bisa kita lanjutkan cerita dari William Herons tadi. Oke, itulah 5 kejadian pembunuhan yang meninggalkan pesan. Untuk apa dia meninggalkan pesan? Siapa tahu. Mungkin hanya orang-orang yang brutal saja yang bisa melakukan hal seperti itu ya, sampai meninggalkan pesan. Apalagi mungkin untuk diketahui atau untuk apanya. Namun ini menunjukkan bahwasanya manusia juga bisa berlaku sekejam itu. Maka kita pun sebagai manusia berwaspadalah, berhati-hatilah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian berada. Sanak sabarataan.